Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah hujan ya. Oh ya. Lama tak hujan. Hari ini kita sampai sesi pembuatan surat gugatan. Oke. Tapi sebelum surat gugatannya dibuat, yang masih mau ngomong silakan, yang mau nonton di bawah juga silakan. Ya. Di bawah lagi ada sesi workshop seperti seminar gitu ya. Itu yang hadir di kelas ini berarti dia telah membuat surat kuasa, dan bagi yang belum saya perkenankan untuk keluar dulu dan menyelesaikannya. Ya. Bagi yang belum. Di kelas ini kita akan cek apakah sudah dilakukan atau belum. Oke, siapa yang yakin betul? Silahkan menempati posisinya. Nggak ada yakin? Kalau nggak ada berarti saya hapus semua nih, kan nggak yakin. Ya, silahkan. Yang lain yang mau ngobrol silahkan dikeluarkan. Siapa tahu memang obrolannya penting gitu, mau mendiskusikan di mana yang perbaikan. Tapi tolong jangan, apalagi ini kan kelasnya sedang hujan ya. Saya tidak bisa dengar saudara. Kalau masih ada yang ribut saya keluarkan gitu ya. Agar saya keluarkan sebenarnya. Saya persilahkan untuk dia ngobrol di luar. Gitu ya. Apalagi di bawah juga ribut suaranya gitu. Nah, ditambah lagi saya minta pengertian saudara. Gitu ya. Atas nama siapa, Mas? Ini. Kemarin sudah betul surat kuasanya? Sudah, Pak. Oke, sekarang beserta surat gugatannya. Mas Fikran, tunjuk satu orang yang bertugas untuk mengoreksi punya saudara. Yang wajah-wajahnya tidak meyakinkan jawab itu. jangan tunduk gitu. Nggak apa-apa, tunjuk aja salah satu. Kalau nggak ada, nggak usah sebut nama, sebut tanggal. Hari ini tanggal 6. Bisa kamu tunjuk yang ada di presensi nomor 6. Monggo silakan maju. Ya. Oke, ambil satu kursi biar bisa sebelahan sama. Oke. Kebaca ya ini? Kebaca ya? Oke. Lalu ini surat kuasa kemarin sudah betul ya, berarti tidak perlu kita koreksi 17 Agustus. Oke, mulai dari sini nih surat gugatan. Monggo mau dicek. Nanti saya bilang turun, saya turunkan. Silakan. Atau kamu mau duduk sini biar gampang mengoperasikan. Ya, sekali-kali duduk di situ. Monggo dicek, menurutmu adakah yang salah?
Langsung dikomentari aja kalau nemu sesuatu yang menurutmu salah. Belum tentu beneran salah ya. Saya boleh tanya, Pak? Ya, Boleh tanya gitu? menanyakan saja. Ya, silakan. Ini dapat setuju untuk ditanya dari mana? Mungkin kerugian yang dia dapat selama dia menjalani proses gugatan ini, termasuk juga saya sebagai kuasanya. Ya, saya kira Yakin? Ya. Silakan duduk sini. Menurut Mas Rizal, tidak ada yang salah. Duduk di depan Mas Rizal. Mas Rizal duduk di depan. Nanti gantian punyamu yang akan dikoreksi oleh Mas. Adakah yang merasa salah di sini? Perlu ditunjukkan? Oke, bertanda tangan di bawah ini. Ini para advokatnya. Oke, di sini ada kesalahan. Jadi di sini baik bersama sendiri bertindak mewakili langsung PT Selalu Jaya. Berkedudukan di jalan bla 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 bla. Loh kan Pak yang tanda tangan ini? Ya. Nanti ditunjukkan apakah betul PT Selalu Jaya telah memberikan kuasa kepada orang ini, kan gitu. Kan namanya dia barang mati, ya nanti siapa yang bertindak atas namanya tidak perlu disebut. Nah, sini kan dia muter 2 kali. Jadi langsung saja bertindak dan untuk atas nama PT Selalu Jaya yang berdudukan bla 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 berdasarkan tadi surat kuasanya di sini. Itu ya. Bukan kalau ini kan mewakili Butuh Selalu. Bukan mewakili 2 kali disebut atas nama kan gitu. Jadi langsung bertindak mewakili PT Selalu Jaya. Alamatnya juga alamat PT, bukan alamatnya Butuh Selalu. Ada yang sama salahnya begini? Enggak Pak, saya betul. Nah, bagus lah gitu kan. Soalnya kalau selalu sama salahnya nanti silakan keluar kan gitu. Mengajukan gugatan, nah ya, oke. Bahwa penggugat ialah badan hukum, ya, melakukan dengan uang 31. Oke, sesuai ceritanya.
saudara menyebutkan ada hak tanggungan di sini, maka perlu disebutkan tentang pemberian hak tanggungannya atas ini. Ya, ini kan pinjam. Apakah menjaminkan ini pasti terbit hak tanggungan? Tidak, belum tentu. Banyak aja di bank yang sana itu asal aja. Menurut hukum kalau mau aman diberi hak tanggungan. Tapi apakah wajib? Tidak. Tidak wajib. Banyak aja tuh. Ya saudara kan pinjam tuh bisa ke bank, bisa ke lain. Pak, ya bank biasanya begitu. Ya kalau biasanya begitu disebutkan hak tanggungan dan ya misalnya bahwa penggugat sesuai akta menjaminkan sediaan tanggungannya dan di atasnya diletakkan hak tanggungan. Sehingga di sertifikat ini kalau diberi hak tanggungan tertulis hak tanggungan. Hak tanggungannya selesai nanti dicoret di sertifikat. Contohnya saya carikan. Nah, kita carilah sama-sama. Oh jelek ya sih. Contoh kita cari aja contohnya. Saya sengaja tidak menuliskan apakah hak tanggungan apa tidak, yaitu bebas kalian. Tidak, bagi yang tidak menyebut hak tanggungan tidak wajib menuliskan ini. Tapi kalau dia menuliskan hak tanggungan, nah ini contohnya. Ada sertifikatnya sendiri. Sertifikat hak tanggungan. Kayak gitu ya. Ada sendiri. Ini sertifikat hak tanggungan. Oh, Bapak nggak ngajarin ya. Yang nyuruh pakai hak tanggungan juga bukan saya. Kalau kalian mau ya silahkan, tapi dituliskan dengan tepat. Ini bagus kalau pakai ada, nggak bisa ya. Harus dilihatin. Nah intinya beginilah. Sertifikat hak tanggungan tertulis. Ada nomornya. Dan itu bayar. Kenapa nggak semua orang mengurus hak tanggungan? Karena bayar mengurus hak tanggungan. Ya, sini tidak ada sebutan hak tanggungannya. Lalu di sini dia mengungkit hak tanggungan. Sertifikat itu kalau ada hak tanggungannya, biasanya pihak yang lain tidak akan mau menerima gadainya, tidak akan mau menerima jaminannya dan sebagainya. Biasanya, tapi ya nggak masalah sih. Ini kan namanya kasus salah kok. Bukan kasus benar kan. Nah, ini saya menggunakan istilah yang kalau di istilah umum bisa, tapi dalam istilah cerita boleh-boleh saja. Tapi kalau di istilah hukum nanti akan ambigu. Ini bukan aturan hukum ya, tapi ini logika menuliskan sesuatu. Contoh, bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan perjanjian gadai tanpa sepengetahuan penggugat. Pertanyaannya, kalau atas sepengetahuan tergugat boleh apa tidak? Ya kan ini kan tanpa sepengetahuan penggugat. Kalau pertanyaannya, kalau atas sepengetahuan, ya kan kata-katanya bagus, cuma saya balik lah gitu logikanya. Kalau ini diganti dengan sepengetahuan penggugat, tetap PMH enggak? Tetap PMH. Karena apa? Tanpa izin, hanya tahu doang. Yang dibutuhkan di sini adalah izin. Boleh jaminan tuh boleh ditumpuk-tumpuk boleh. Tapi yang menjaminkan bukan si bank, tapi si orang itu. Boleh.
Kalau ada tanah, harganya 1 M, dia baru pinjam 50 juta. Dia pinjam lagi ke tempat lain, 50 juta masih boleh? Boleh. Kenapa? Karena jaminan itu kalau dilelang, masih cukup menutup yang pinjaman pertama dan pinjaman kedua. Boleh? Pada dasarnya boleh. Iya. Mau sepengetahuan maupun tanpa izin, tanpa setengah boleh. Tapi tambahin tanpa izin dan sepengetahuan penggugat. Oke. Pada dasarnya di situ, letak kesalahannya di situ ya. Tadi di atas, sama hak tanggungannya tidak dimention dulu. Lalu tadi kata-kata ini hanya masalah kata-kata. Tapi terkadang tak sekedar kata-kata. Kata-kata itulah yang membuat lawan akan punya celah untuk membalas gugatan ini. Nah, gitu ya. Oke. Ada yang sama salahnya begini? Dari penjelasan saya tadi, ada yang merasa punyanya benar? Ada masih ya? Ya masih ada kan ya? Sip. Mas Riza, ya benar nggak kalau punyamu? Punyamu benar nggak? Ya benar. Silakan Mas Fikran dicari punya Rizal untuk di. Kamu masih di situ, dicek gantian. Kamu duduk di situ, ya. Oke, silahkan cari siapa namanya. Gampang di-download dulu bisa. Dari surat kuasanya ya, dilihat dulu. Itu kan sudah gugatannya tuh. Biasanya surat kuasanya di bawah ya. Ya. Surat kuasanya dicek dulu. Apa yang mau pilih Siap. Oke. Alasan apapun alasannya salah. Salah kan gitu. Ya, di atas apa? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Jadi apapun yang di bawah dibaca sebenarnya apapun itu pasti salah ya. Ya tapi nggak apa-apa, kita lihat aja lah. Ya itu ya. Sedikit satu aja membuat itu salah. Ini kalau sudah terlanjur masuk ya gimana? Selesai. Coba naik dikit, kita lihat. Surat gugatannya, nah itu Jakarta Pusat juga kan? Sama ya? Salah ini ya? Salah ya? Salah nggak? Saya lihat di ini Hah? saya lihat di Nah sekarang di modul, yakin modul benar? yakin saya. Di modul itu tidak atas badan hukum pribadi ya.
Ini juga Pak, keterangannya tidak menerangkan tergugat satu sama. Oke, tergugat. Ya. Yang di atas tadi sama ya, naik dikit. Ini sama ya, ini salah, sama kasusnya salah tadi. Modul mana? Tunjukkan ke saya modul yang menunjukkan ini. Iya, tapi punya saya kan tidak bertentangan dengan hukumnya, Pak. Hah? Dan punya saya salah karena tidak bertentangan dengan hukum. Jadi tidak perlu muncul nama butuh selalu, ini tidak perlu. Langsung ya. Oke. Apa tadi? Tidak ada? Tidak ada keterangan tergugat satu dan tergugat dua. Oke. Langsung disebut tergugat dua-duanya. Contoh begini, bot. Sampai hari ini tergugat tidak memenuhi. Tergugat dua-duanya apa salah satunya? Yang kamu sebut tergugat di sini? Salah saya, Pak. Tidak ada tergugat satu, Pak. Ada tergugat satu. Kayaknya 2013 nih. Kenapa 2013? Itu saya kira ini suatu kuasa yang sampai sekarang ini saya bikin suatu gugatan. Hari ini. Nah, Hari ini suatu gugatan saya kira itu. apakah betul begitu surat hari ini? Oke, di poin yang nomor 2 dari atas coba diperhatikan yang lain. Kalau sama dari seperti ini kesalahan yang sangat fatal. Kesalahannya hancur sekali. Ini ibarat gugatan ruhnya itu udah copot. Rohnya udah copot. Bahwa karena sampai hari ini tanggal 12 tersebut tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan sertifikat. Kewajiban menyerahkan sertifikat itu muncul dari apa? Muncul dari mana menyerahkan sertifikat? Kewajiban menyerahkan sertifikat itu muncul dari mana? Dari mana saudara klaim wajib menyerahkan tuh? Kreditnya sudah selesai, Bu, ya. Berarti berasal dari kredit. Kredit itu namanya apa? Bentuk kredit itu adalah perjanjian. Bahwa menurut perjanjiannya dia harus menyerahkan sertifikat. Sehingga telah terjadi, tapi tidak diserahkan sehingga terjadi PMH. Itu kesalahan yang sangat memalukan ya, hati-hati. Ingat-ingat, saya ingatkan pada kalian semua. Kalau itu dari perjanjian namanya apa? Wan prestasi. Sampai muncul PMH, itu buyar semua. Itu ketahuan salah aja. Gitu ya. Ingat, nggak apa-apa, salah saat ini. Tapi jangan sampai kalau kalian nanti itu intinya kalau ada bermuncul dari perjanjian itu namanya bukan PMH, namanya wan prestasi. Tapi kalau muncul di luar perjanjian namanya bisa, salah satunya bisa ya, namanya PMH. Sama ini mengkualifikasikan nomor 2 dari atas itu. Nah, itu gugatannya buyar sebuyar-buyar ya. Itu ya. Ingat baik-baik gitu. Jadi kenapa saya tekankan keras? Karena itu membuat itu ruhnya dari gugatan ini. Gugatan itu harus jelas kelaminnya apa. Kalau dia perempuan ngaku-ngaku laki-laki, atau sebagai laki-laki ngaku-ngaku perempuan, nah itu kesalahan yang sangat besar. Nah ini, walaupun bisa jadi bagus isinya, tapi kalau saudara memunculkan seperti itu, modelnya seperti ini, atau sebaliknya, nggak harus yang begini ya. Intinya saya menekankan alur logika hukumnya harus jelas. Mana wan prestasi, mana. Begitu juga dalam bidang hukum yang lain, di pidana harus jelas nih kelaminnya pembunuhan kah, penganiayaan berakibat mati, kelalaian menyebabkan matinya orang lain, semuanya sama mati, tapi klasifikasinya beda-beda. Nah, gitu ya. Nah, paham ya? Paham Mas Rizal ya? Ini saya tekankan biar masuk di otaknya semua. Ya.
Jangan sampai salah. Karena ini ruhnya. Ada yang salah begini? Ya. Kalau saya hampir sama aja kan, Ya. kata-katanya gini, Ya. bahwa para tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum, di mana untuk itu wajib mengembalikan sertifikat hak milik kepada penggugat sesuai hak perjanjian PMH. Pertanyaannya ini kan mengkualifikasikan. Salah satu kemarin di gugatan itu kan harus mengkualifikasikan perbuatan tergugat itu apa. Nah, ini kan ranah mengkualifikasikannya dua ini. Nah, kamu mengkualifikasikan itu PMH mana? Kata-kata kamu mengatakan bahwa ini perbuatan mana yang PMH itu harus jelas. Yang mana? Para penggugat yang ngapain? Penggugatnya Apa? Ada kata-katamu di situ dibacakan. Apa? Kata-kata apa yang kamu sebut? Memang si tergugat satu itu tidak mengembalikan sertifikat hak tanah itu, SHM-nya itu. Perbuatan itu one prestasi, betul. Ya. Tapi kita kemarin memilih bukan perkara one prestasi. Kita memilih perkara perbuatan melawan hukum. Di mana perbuatan melawan hukumnya ada jaminan utang piutang antara penggugat dan tergugat satu, yang harusnya disimpan tergugat satu, dan mana nanti kalau selesai perjanjiannya dikembalikan kepada penggugat, ternyata malah secara diam-diam tanpa izin ya dialihkan ke pihak lain. Dalam hal ini bentuknya adalah gadai. Nah, proses melakukan itu yang disebut perbuatan melawan hukum, sehingga kita bisa menarik tergugat dua. Kalau ini bentuknya one prestasi, tergugat duanya nggak bisa muncul. Kenapa? Karena one prestasi itu hanya melibatkan pihak yang para pihak dalam perjanjian. Sekali lagi itu kata kuncinya di situ. Kalau para pihak dalam perjanjian menyalahi perjanjian, namanya one prestasi. Kalau itu tidak berkaitan dengan perjanjian, lalu ada perbuatan yang itu dianggap melawan hukum, tidak sesuai undang-undang, tidak sesuai dengan tata tertib di masyarakat, tidak harus menurut undang-undang ya, perbuatan melawan hukum, bukan melawan undang-undang. Ini perkara itu munculnya, bahkan ceritanya itu dulu bukan karena melawan undang-undang. Jadi ada orang, salah satu contohnya itu ada rumah sebelahan. Rumah yang sebelah ini air, kalau nggak salah air gitu, di kamar mandinya itu bocor ke sebelah. Adakah undang-undang yang mengatakan siapa yang bocor begini itu? Tidak. Tapi PMH itu mengatur yang begitu. Ini merugikan orang lain. Bocornya air itu merugikan orang tetangga sebelahnya. Hal inilah yang disebut melanggar hukum. Jadi bukan sekedar melanggar undang-undang, tapi bisa jadi dia melanggar tata tertib, kepatutan dalam masyarakat dan sebagainya. Itu ya. Ini kata kunci yang kalian bikin gugatan apapun itu, kalau berkaitan dengan perdata, mayoritas ceritanya begitu. Kalau tidak one prestasi, dia akan masuk ke dalam PMH. Begitu Mbak. Kamu lihat, baca lagi di gugatanmu itu apa yang dikualifikasikan sebagai. Jadi ingat ya, mengkualifikasikan cerita sesuatu. Oh, ceritanya begini. Nah, perbuatan tergugat yang tadi itu, yang saya ceritakan itu adalah masuk kategori ini. Kalau saudara mau cerai, misalnya ya, perbuatan misalnya seorang suami ingin menceraikan istrinya, dia cerita begini. Lalu dia kualifikasikan perbuatan istrinya itu sebagai apa? Oh, ini rumah tangga yang, jadi kan syarat bercerai itu kalau nggak salah ada 8. Harus memenuhi salah satu dari itu. Salah satunya adalah pertengkaran yang terus-menerus. Nah, dari dia cerita itu dikualifikasikan ini pertengkaran terjadi antara penggugat dan tergugat secara terus-menerus selama sekian lama, gitu. Jadi masuk kategori. Oh, kalau istri menggugat suami, kenapa? Suaminya pergi atau suaminya berzina,
Kan ada berapa syarat-syarat perceraian yang harus dipenuhi. Suaminya berzina. Nah, perlu diceritakan sehingga ujungnya kesimpulannya perbuatan tadi masuk kategori suaminya. Gitu ya. Gitu. Ya. Kalau saya di situ mencantumkan 2 kasus melawan hukumnya. Haram hukumnya dalam gugatan menggabungkan 2 itu. Kalau muncul dua-duanya, tolak. Kenapa? Gugatannya tidak jelas. Dianggap gugatannya kabur. Ini walaupun ada perdebatan panjang di dunia akademis, pada prakteknya tidak boleh digabung. Pada prakteknya yang paling aman itu dipilih salah satu. Ini PMHK, ini wan prestasi. Jadi kalau menyantumkan dua-duanya, enggak biar selamat Pak, tidak bisa. Gitu ya. Ada lagi? Ya, silakan. Belum selesai tadi koreksi. Ini saya kurang familiar dengan ini, bahwa mengingat adanya kekhawatiran para penggugat akan menggadaikan lagi milik sertifikat hak milik tersengketa. Maksudnya tersengketa itu? Tersengketa itu ya dalam sengketa ini. Ya, objek sengketa. Oh, masih Jakarta Pusat di bawah ya. Coba Mas naikin dikit ke atas tadi. Terus. Turun. Saya turun lagi. Sampai tadi petitum. Kemarin saya mengungkapkan satu yang saya ulang-ulang dan harus dipahami dan harus nyata ada, ya saya tekankan adalah apa yang diminta ini harus dimention di atas. Saya mau tanya, angka 200 juta itu dimention nggak di atas? Tidak ada. Mana? Mana? Ini adanya 800. Oke, sebentar, turun. Coba atas tadi, yang atas, yang ada 800 juta itu. 800 juta itu dapat dari mana? Pembelian Angka 800 juta. Dari mana tuh angka 800 juta? Ya. Ini biasanya dari Kopas, dari apa dan sebagainya ya. Enggak sekali lagi ya saya bilang ya. Surat kuasa dan surat gugatan silahkan Kopas dari mana saja bentuknya. Nanti saudara kerja begitu, bebas. Saudara nanti jadi lawyer itu bebas Kopas dari mana saja. Asal yang benar. Ya, hati-hati, mengkopas itu kan kadang ada yang dari sumber itu kelewat tadi. Kayak Jakarta Pusat itu dari mana munculnya? Dari hasil Kopas pasti. Saya tidak menyalahkan, tapi menyalahkan model Kopasnya. Enggak. Di model saudara kerja di bidang ini, itu tidak ada sedikit pun haram. Malah menurut saya menganjurkan, saya menyunahkan untuk mengkopas, tapi pastikan yang saudara kopas itu adalah berkas, entah dia gugatan, entah dia putusan, entah dia apapun yang bagus. Di Google tuh banyak bertebaran, tapi tak semuanya bagus. Ya, tak semuanya juga benar gitu. Jadi silahkan ya. Beda kalau saudara bikin skripsi. Kalau saudara bikin skripsi haram hukumnya kopas. Kalau di sini silahkan. Bahkan saya menyunahkan carilah contoh yang bagus. Tapi makanya saya tidak memberikan harus beri saya enggak. Silakan bebas saja. Mau dikasih nomor kayak enggak kayak nomor atau kayak masih dikasih nomor silahkan bebas. Gitu ya. Jadi hati-hati dalam kopasnya kayak gini nih. Bisa muncul di situ, yang di bawah tidak dimention. Jadi turun lagi yang petitum. Ya, petitum. Nah, di petitum ini semuanya harus dimention. Kalau dia minta Witsporat, apakah di atas sudah ada? Nggak ada juga kan? Nggak ada juga. Kalau di bawah meminta apa lagi nih? Baseline ada di atas? Ada. Ganti rugi 200 yang tadi tidak ada ya. Gitu ya.
Gitu Mas ya. Gak apa-apa, dari salah inilah, dari kesalahan itu kita bisa tahu mana yang harusnya terjadi. Gitu. Ada lagi Mas koreksi mungkin? Turun ke bawah. Ada koreksi dari saya. Saya mau tanya, surat gugatannya ini tanggalnya ada nggak? Ada nggak gugatannya tanggalnya? Saya tanya Mas, ada nggak tanggalnya? Tidak ada tanggalnya. Kalau di atas nggak apa-apa kan Pak, itu penting. Ya, pokoknya dalam surat gugatan, antara surat kuasa dan surat gugatan itu dua yang berbeda. Dua surat yang berbeda. Masing-masing harus ada tanggal. Di sini tidak ada tanggal. Bapak ini nemu aja salah, ya nggak apa-apa. Memang tugas saya mencari kesalahan orang lain. Memang paling gampang itu cari kesalahan orangnya. Nggak, tugas saya mengoreksi begitu, agar saudara tahu salahnya. Nah gitu Mas ya. Teliti juga dalam mengoreksi. Bisa membuat sesuatu, belum tentu kita jeli mengoreksi punya orang lain. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Fikran dan Mas Rizal. Ya, tepuk tangan buat mereka. Diperbaiki, belum ada yang benar. Ya, silakan. Ada yang merasa benar di sini? Kalau saya di atas tadi Pak, yang Intinya kalau salah, salah. Ada yang salah, salah. Ya. Surat gugatan kalau nggak ada baik bersama-sama atau sendiri-sendiri. Tapi dia di sini berdasarkan surat kuasa Ya, memang tidak ada kata bersama sendiri-sendiri dalam surat gugatan dari gitu ya, tidak ada. Mas Fikran dan Mas Rizal tunjuk masing-masing satu orang ya. Kita cek orang kedua, apakah ada yang betul atau ya bebas saja, nunjuk siapa saja. Nah, lihat di absen, siapa yang angka nomor 10? Siapa nomor 10? Nah, monggo. kalau saya Ya, silakan maju. Mas, oke, Mas, kamu sini dulu. Silakan cari penyedia dan silakan dikoreksi. Oke, monggo, biar kedengaran. Bisa saya kan? Ya Pak. Coba. Soal kuasanya betul? betul Pak, menurut saya betul Pak. Oke.
Oke, sampai di sini ada yang benar? Salah benar? Ya, sampai situ aja, sampai penggugat itu. Terusin aja. Ya, soalnya tadi saya 2 kali saya tadi menunjukkan kalau ini ada kesalahan. Kalau tidak, berarti tidak memperhatikan. Apa salahnya tahu ya? Dari sini aja ada salahnya kan ya? Tadi saya sudah ulang 2 kali kan? Di masing-masing gugatan. Apa? Ya, ini dulu saya ingin tahu. Masnya tadi kan lewat ya. Ada salah nggak di sini? Nyerah? 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 As to audience. Apa salahnya? Ada yang tahu salahnya apa? Yang di sini? Bagian ini? Bukan, bagian ini tadi. Apa? Coba. Angkat tangan dulu. Biar ngomong ya. Silakan. Apa salahnya, Mas? Harusnya langsung kepada PT. Mas, diperhatikan, Mas. Mas. Ya kan, kenapa tadi karena 2 kali Mas nggak merhatikan. Ini Mas dikasih tahu. Salahnya apa? Mau dikasih tahu nggak? Ya, Nah, coba kasih tahu masalahnya apa. Karena sebanyak sekelas ini kok Mas tidak perhatikan dari tadi. Ya, silakan. Jadi pada poin itu nggak perlu juga pakai selalu. Jadi langsung ke PT Selalu Jaya. Jadi gimana, Mas? Ini namanya nggak perlu pakai butuh selalu Pak. PT Selalu Jaya aja Pak. Oke. Ya, ini ketiga kali saya ulang ya berarti ya. Tadi masing-masing Masnya sama-sama salah tadi kan? Ya, gue katanya sama-sama salah. Jadi sekali lagi langsung kuasa hukum itu mewakili PT, mewakili badan hukum. Oke. Lanjut. Tadi salah apa di atas? Ada yang bilang salah? Tanggalnya ada salah apa? Sampai dengan pembuatan Atas? sama buat Coba tadi. Atas yang dua. Surat kuasanya kapan? 12 September. Ini kuasanya Mas ya. Kemarin saya menyarankan sekali tidak dibuat sama tanggal. Ya. Kalau yang masih bikin sama berarti Miss tidak mendengar penjelasan saya kemarin. Saya mengulang berkali-kali, tanggalnya jangan sama. Kenapa? Hebat betul saudara. Baru tahu ceritanya tanggal 12, saat tanggal 12 itu dia bisa lengkap ceritanya begini. Ya, bedakan dikit lah. Walaupun mungkin bisa jadi memang saudara hebat banget itu. Kalau itu tahu tuh jam 6 pagi Pak, ini jam 11 malam selesainya ya. Sebaiknya dibedakan. Ya. Lanjut Pak. Ya. Oh, Mas, poin yang nomor 2 itu coba baca saudara, baca secara, ini bukan masalah hukum ya. Yang nomor 2 nih, saudara baca, coba keras-keras bacanya. Nomor 2. Bahwa menurut perjanjian yang telah disetujui oleh penggugat dan tergugat telah berjanji akan menyerahkan tanah tersebut setelah lunas kredit kepada klien kami dengan jangka waktu 2 tahun. Ada salahnya nggak sih? Telah.
Mas, kamu yang nulis kan? Ada salahnya? Saya nggak salah sih, Kenapa? karena saya udah merasa sempurna itu Mas. Ya, apa? Kamu lihat itu ada salah nggak? Coba baca lagi. Coba kalian baca ini. Kata-kata yang di sini, ini bukan hukum ya. Ini kata-kata ini, dua ini aja. Ya. Setelah lunas, dia menyerahkan tanah. Ya, satu. Kepada klien kami. Harusnya Pak, istilahnya adalah penggugat. Dengan jangka waktu berapa setelah lunas? 2 tahun setelah. Kamu yang nulis nih Mas. Bener nggak? Saya yang baca nih ya. Saya nggak baca ya. Jadi bahwa setuju tergugat akan menyerahkan tanah tersebut setelah lunas. Setelah lunas dengan jangka waktu 2 tahun Pak. berarti salah nggak? Hah? Berarti setelah lunas masih ada waktu 2 tahun untuk nyimpan. 2 tahun lagi baru saya balikan. Kamu yang nulis. Ya, ya. Ada lagi menceritakan sesuatu itu seni. Kata-katanya kelihatannya keren, tapi coba dibaca baik-baik. Betul nggak kata-kata saya? Betul nggak apa yang saya tangkap itu? Berarti setelah 2 tahun baru dibalikan. Benar nggak? Dari kata-kata ini, bukan dari kata-kata saya ya. Dari kata-kata ini 2 tahun setelah lunas baru kembalikan. Atau kamu punya maksud lain dengan kata-kata itu? Istrinya nggak ada bebannya, Pak. Harusnya dikomunikasikan. Ya? Hati-hati membuat sesuatu. Ya, apa? Nemu kesalahan? Tadi yang Bapak sampaikan itu. Oke ya. Yang menurutmu apa lagi salah? Ada nggak? Nggak ada Pak. Menurut saya Pak. Oke, kalau tidak ada berarti tadi juga tidak memperhatikan penjelasan saya sebelumnya. Nah, kan ngapain saya capek-capek ngomong kan ternyata ada yang tidak mau mendengarkan. Apa yang wajib ada dalam tadi saya ceritakan? Yang wajib ada dalam suatu gugatan, kita harus memberikan kualifikasi. Ada nggak kualifikasinya di situ? Paham nggak Mas pemberian kualifikasi? Tadi saya sudah ulang berapa kali? Hah? Tadi di masing-masing itu saya jelaskan bahwa salah satu yang wajib ada dalam gugatan adalah mengkualifikasikan sesuatu. Ada nggak Mas kualifikasinya di situ? Silakan yang baru datang jangan ribut. Duduk saja segera. Tahu saya maksud apa kualifikasi? Perlu menceritakan kualifikasinya apa? Perlu menegaskan perbuatan sesuatu itu masuk kualifikasi apa? Saya tanya ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita perlu dalam suatu gugatan menyebutkan sesuatu itu masuk kualifikasi sesuatu. Sudah? Yang sudah coba jelaskan. 2 Mas yang di depan ini tidak paham. Coba bantu. Menyebutkan bahwa itu PMK. Ada disebut-sebutkan teman? Mana? Ada nggak? Nah, saya tadi mengulang ya. Nih, saya tidak pengen lagi ada yang tidak paham, ya. Soalnya saya tuh capek ngomong kalau enggak. Nah. Saya tadi mengatakan dalam fundamentum petendi atau kita sebut posita dalam gugatan itu wajib ada cerita. Lalu di ujung kita simpulkan yang cerita itu adalah masuk kualifikasi apa.
Oh, yang diceritakan tadi itu perbuatan melawan hukum. Oh, yang diceritakan tadi adalah wan prestasi. Mas Rizal tadi sudah menceritakan, tapi salah menyimpulkan, kan gitu. Cerita yang Mas Rizal tadi ceritakan itu cerita wan prestasi, dia simpulkan PMH. Ya. Alurnya sudah benar, kesimpulannya yang salah. Kan gitu. Nah, saat ini saya tanya, ada nggak cerita dan kualifikasi itu di sini? Tidak ada. Ya, saudara kalau tidak paham tanya. Ya, kalau ada dari penjelasan saya yang saudara tidak paham, tanyakan. Agar apa? Tugas saya bukan membuat kalian bisa jawab soal. Sekali lagi itu ya. Saya di sini wajib menjamin saudara bisa bikin surat kuasa dan surat gugatan. Itu dulu lah yang 100% benar. Sisanya itu ya latihan saudara. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Ada nggak pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham belum bikin gugatan yang benar di mana? Nah, saya tanya di sini, ada yang gugatannya benar? Bukan merasa nih, yang kalau perasaan saudara yakin benar kalau mengumpulkan itu. Pertanyaan sekarang, dari penjelasan saya dari awal sampai akhir tadi, adakah yang gugatannya benar? Ada? Kalau tidak, kenapa? Alasannya apa? Kenapa saudara tidak? Nah, Mas, kesalahanmu apa aja? Gak ada ngejelasin Pak, kalau itu gak ada melawan perbuatan hukum Pak. Apalagi? Coba turun Mas, gugatannya Mas. Tadi juga saya mengulang ya, itu. Nah, turun lagi. Sampai di yang tadi aja, sampai primernya semua muncul. Ayo Mas, salahnya apa di sini? Saya tadi juga menyampaikan di gugatan yang tadi. Saya masih ingat. Biar saya ulang lagi. Kalau ternyata penjelasan saya tidak diperhatikan. Monggo Mas, apa yang salah? Kamu juga bisa ngoreksi punyamu. Apa yang salah dari punyamu? Tidak tahu. Ada yang bisa bantu saya jelasin tentang apa yang ada dalam petitum ini dan salah? Ada yang bisa bantu? Tidak ada. Saya ulang sekali lagi nih ya. Ini saya ulang agar masuk dalam pikiran kalian. Apa yang ada dalam permintaan dalam petitum itu harus dimention dahulu di atas. Di mana? Di positanya. Saya mau tanya, CB ini di-mention nggak di atas? Kamu sebut nggak kata-kata CB ini di atas, di posita? Tidak ada. Lalu, ya, tuh yang poin kedua, menyatakan, kan kenapa gunanya mengkualifikasikan cerita lalu mengatakan itu adalah perbuatan? Karena saudara nanti minta kepada majelis hakim bahwa menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh bukan terperkara di situ ya. Saudara sendiri yang bilang di atas namanya tergugat atau para tergugat di situ. Saudara sendiri nulis di atas ya. Itu bahwa ini saya agak ketawa di tadi ya. Bukan maksudnya. Nah ini karena saudara tidak mention, saya nggak bisa juga sih bilang aja. Intinya apa yang dilakukan perbuatan para tergugat itu PMH. Tapi karena di sini dia tidak cerita PMH yang maksud yang mana, saya tidak bisa klaim. Kenapa? Sekali lagi tidak di-mention. Intinya bikin gugatan tuh gampang. Pihaknya siapa? Lalu ceritanya gimana? Dari ceritanya dimintakan apa? Segampang itu kan? Gampang kan bikin gugatan?
Gampang. Belum latihan saja. Nggak apa-apa, ini kan latihan pertama kalian dalam hidup ini membuat gugatan. Ya. Nah, saat ini saya sudah berikan contoh 3 berarti ya. Nah, dari kalian adakah yang ingin menanyakan lagi agar minggu depan tidak ada yang salah? Ada? Adakah yang masih ingin bertanya? Saya singkat-singkat aja, kita nggak perlu kalau banyak yang salah gini kan saya tidak perlu mengulang, tidak perlu dibuka satu-satu. Saya cuma menunjukkan apa yang dalam gugatan kalian tanyakan. Apa yang menurut kalian masih bermasalah? Ya, silakan. Terkait yang seperti CB dan Ya. segala macam itu Pak, apakah berubah dalam gugatan tertentu Pak? Pilihan. Itu kan pilihan saudara. Walaupun sebenarnya saya mention. Yang benar itu CB atau RB itu saya belum bahas ya. Saya tidak mengatakan substansinya benar Pak saudara. Nanti saudara pelajari lagi apa beda CB sama RB. Sita itu ada berapa macam? Itu ada dalam modul. Dalam modul open learning. Ya. Atau nanti saya pekan depan saya bantu sedikit ya tentang bentuk-bentuk sita. Sita itu jenisnya macam-macam. Ya. Di contoh saya pakai kalau nggak salah di modul pembuatannya namanya RB. Lalu ada CB, CB itu saya juga selama ini tidak terlalu hafal kata-katanya. Kita sering menggunakan kata CB, RB. Nanti ada sita lagi ya. Nanti kalau dalam gugatan rumah tangga namanya sita marital, nanti sitanya nanti sajalah. Itu tidak terlalu penting. Tapi intinya kalau di sini minta CB, di atasnya harus ada kata CB, ada cerita CB juga. Kalau di sini mintanya sita apa, di atas juga ada cerita tentang sitanya. Kalau ini muncul ujuk-ujuk, nah itu namanya datang semacam jelangkung, ya. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Nah, kita perlu mengundang dan mengantar dia sampai di sini. Itu ya. Tenang, salah. Sekali lagi saya mengulang di awal semester saya katakan salah saat ini. Boleh salah di kelas ini. Ya. Nanti kalau saudara sudah lulus, kan bentar lagi saya SH kan? Ada sebagian dari kalian yang akhir semester ini sudah SH. Bagian sudah ngambil skripsi. Ada ngambil skripsi ini? Ada kan ya? Bagi dia selesai, kalau selesai, berarti di akhir semester ini sarjana hukum. Saat itulah saudara jangan salah. Karena kesalahan itu tidak berakibat nilai A, B, C, D. Kalau nanti setelah lulus, mengakibatkan klien saudara. Nah, kalau saat ini salahlah. Kan ini koreksi. Yang nanti mulai tidak boleh salah adalah, ini pertemuan kelima, besok pertemuan ke-6, kita akan koreksi. Lalu di pertemuan ke-7 saya akan berikan beberapa hal. Di pertemuan 8 kalian UTS. UTS siapa? Bukan surat kuasa dan gugatan ini. Yang gampang ini kan ya? Diapain? Dengan tulis tangan dan close. Nanti mungkin di pertemuan 7 saya latihan buat surat kuasa close book yang pakai tulis tangan. Latihan baru. Biar kalian ada persiapan sedikit. Oh Pak, saya bikin. Jadi UTS-nya itu 2 jam. Jadi kalau 2 jam kan berarti saudara harus bikin surat kuasa dan surat gugatan. Kalau bikin surat kuasanya aja sejam, itu pasti saya jamin pasti nggak selesai surat gugatannya. Jadi kalian atur waktu bikin surat kuasa itu maksimal 30 menit. Nanti saya akan coba 30 menit jadi nggak surat kuasanya. Ya. Diingat-ingat isinya apa? Kan gampang aja tuh. Udah ada udah ada pakemnya itu. Sekali lagi saya tidak nyuruh saudara menghafal. Apa kan nanti kalau di dunia kerja kayak gitu, iya. Tapi kalau ujian advokat gitu, ujian advokat, saudara close book gitu. Oke, ini sudah ajarin ini. Gantian Mas tukar, Mas itu sini.
Cari punya masnya. Nah, terima kasih. Sini, tunjukkan. Dikoreksi. Bukan yang itu. Situ. Atas ke atas. Belakang. Betul. Nah, itu nah. Oke, coba di-download dulu. Cek dari surat kuasa apakah benar. Jadul amat. Nggak, klasik. Gimana Mas, surat kuasanya sudah betul? Aman. Antara tanggal surat kuasa sama tanggal gugatannya? Sama? Nah. Coba. Di bawah. Tanggalnya 10 di bawah. Oke, 17. Nah, gini kan masuk akal deh. 7 hari persiapan. Oke, ini benar ya. Langsung ke PT-nya. Dikit Pak. Saya tuh menikah sama seorang perempuan yang asal kampungnya itu di sebuah dataran tinggi. Kalau saudara tahu di Jawa Tengah itu ada salah satu dataran tinggi namanya dataran tinggi Dieng. Nah, istri saya tuh dekat situ lah, tidak pas di Diengnya tapi tetangga kecamatannya. Itu saya menggambarkan dinginnya tempat itu adalah kalau kita masuk Indomaret, anget. Paham? Kalau gini dingin, nah di depan istri saya nangis Mas. Jadi kita kalau masuk Indomaret kan sini, kalau Pak Mat itu dingin ya, ngadem. Kalau di sana enggak, cari kehangatan itu masuk Indomaret. Iya, keluar dingin. Suhu terendahnya itu selama saya di situ 9. AC itu 16 tuh paling kecil tuh. Dia masih lebih kecil dibanding itu. Di atasnya lagi di Dieng itu dekat itu suhu paling rendahnya minus. Jadi ada berapa jam waktu tertentu, terutama di puncak musim kemarau itu embun pun beku. Jadi ada yang iseng, Anda tahu orang sana tuh seneng-seneng. Para turis tuh suka camping. Ada yang camping, lalu apa namanya di tendanya tuh resletingnya nggak bisa dibuka pagi-pagi itu. Kenapa? Beku. Kan kena embun, beku nggak bisa dibuka gitu. Saking dinginnya.
Salah-salahnya di mana? Bagus ya lagi kan? Hah? Ada lah. Ah, ya. Apa? Dapat dari mana itu? Saya tahu. Oh, surat dari tergugat satu dan tergugat dua. Jelas telah tergugat tiga dan dapat menggugat mereka semua dan memberikan dan tuh lupa ya. Bisa lebih berberi. Iya, dari mana? Betul. Gimana Mas? Tadi mau Ya, dia dulu mengdeklar salah apa benar? Salahnya kenapa? Salah kenapa? Ya apa salahnya? Berita ini dapat dari mana nih? Itu ada tulisannya. Enggak, kerugian itu material dan maksudnya itu gimana? Hah? Dari mana? Dapat dari mana? Ya itu dia cerita di atasnya itu. Namanya saja kerugian imaterial, ya. Imaterial itu berarti tidak fisik. Ya cerita di situ mental, udah betul. Nah, ini repotnya adalah menyalahkan sesuatu yang betul. beri kerugian anak-anak Pak. Yang salah itu malah atas sedikit. Tadi gugat, materialnya dapat 60 juta itu dari mana? Itu yang kamu tanya. Dia bilang dari pembayaran. Ya memang dia pinjam uang. Dia bayar 60. Kenapa? Karena memang dia utang kan? Iya Pak. Terus kenapa kamu bilang rugi? Yang 200. Ininya benar. Yang 60 itu malah salah. Stop dulu, stop. Stop ya. Stop. Angka 60 itu dapat dari mana? Ya itu Pak. Hah? Angka ruginya itu mulai kapan? Mulai harusnya dikembalikan. Mulai habis dikembalikan berapa hari? 2 tahun ngarang lagi, udah salah. Hah? Dia mulai dikembalikan tuh mulai kapan? Mulai selesainya angsuran. Berapa hari itu? Kalau ini September berarti 1 bulan yang lalu. Ya kan? Atau berapa tahun ya? Dari 60 itu kan memang haknya tergugat 1. Betul? Betul. Kenapa kamu pertanyakan angka 60 juta itu? Boleh bikin Pak, seharusnya saya bisa menjual. Ya, contoh material itu begitu. Pak, tanah itu bisa saya sewakan. Per bulan sewanya 10 juta. Ini sudah 10 bulan nggak dikembalikan, berarti harusnya saya punya uang 100 juta. Gitu loh bikin kerugian yang gampang. Gampang kan? Nah gitu ya. Kamu salah nggak Mas dari tadi? Nemu nggak? Salah Mas? Nemu apa enggak? Nggak ada yang salah atau saya nggak tahu Pak? Itu jawab saja. Jujur aja sudah. Saya bingung di mana letak salahnya.
Oke, duduk dulu Mas itu Mas. Apa? Panjang, Pak. Kamu bilang ini panjang. Saya pernah baca gugatan tuh isinya 30 halaman. Saudara tuh ya saya nggak tahu ya. Hati-hati menentukan angka standar aja. Silakan duduk dulu Mas. Kalau orang hukum itu harus kemampuan yang salah satu yang dia punya itu adalah membaca. Oh Pak, saya nggak suka baca. Ya udah saudara nggak usah kerja di bidang hukum. Orang hukum itu pasti di mana saja disuruh baca. Saya sehari itu standar saya biasanya kemampuan saya 100 sampai 200 halaman. Jadi kalau buku tipis sehari saya selesai. Tapi kalau enggak ya berarti ya 2 hari. Nah, saudara, capai level membaca ini berapa halaman nih? Cuma 7, dia bilang panjang. Allahu Akbar. Sudah baca Pak? Oke. Bahwa pada tanggal Agustus melalui memberikan permohonan pinjaman 60 juta. Betul kan? Dia punya pinjaman 60 juta. Namanya beju, udah ngasih salah orang lagi. Ini aja salah, saudara nggak lihat. Kenapa? Kebiasaannya saya kritik. Kebiasaan sekarang tuh hobi baca tuh set gitu. Baca satu-satu. Lama Pak? Ya lama tapi ada hasilnya. Daripada cepat nggak ada hasilnya apa-apa. Yang 2 tahun itu Mas, 2 tahun itu cicilannya 2 tahun. Bukan waktu mengembalikan sertifikat. Nah. Cicilannya. Oke. Belum mengembalikan belikan. Masih dijaminkan gadai. Nah, di sini dia menyebutkan perbuatan tergugat dan tergugat satu adalah perbuatan melawan hukum. Mananya? Yang apa? Tidak bisa mengembalikan, itu bukan PMH, itu wan prestasi. Nah itu, jadi ini tidaklah menyimpulkannya tidak sesuai, tidak menjelaskan kualifikasi mana yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Jadi salah satu di sini, tadi sana disalah sama orang. Bahwa apa yang dilakukan tergugat satu yang mana gitu telah menjaminkan tergugat satu pilih penggugat gitu sertifikat jaminan. Nah ini harus diceritakan secara jelas. Perbuatan melawan hukumnya perbuatan mana? Ini format yang dipakai bagus. Tapi format yang bagus kalau isinya salah, ya salah. Nah gitu ya. Ini juga dari mana 60. Kalau material itu harus jelas. Kalau imaterial ya dicamkan baik-baik. Kalau imaterial itu ngarang pun silahkan. Harusnya Pak itu dibebaskan jadi lahan ini dapat saya sekian begini Pak. Ngarang-ngarangnya silahkan. Tapi kalau yang namanya material itu kerugian yang nyata dan dibuktikan ada. Contoh misalnya, Pak itu kemarin sudah ada orang yang mau beli, dia panggil saksinya. Ini Pak, harusnya sudah ada yang mau beli. Saya harusnya sudah dapat uang jual beli, tapi nggak bisa dijual. Kenapa? Dan tidak jadi dibeli. Kenapa? Karena sertifikatnya tidak dikembalikan. Nah gitu. Sesuatu yang bisa diceritakan, bisa dibuktikan, dan dia nyata ada, itu namanya kerugian material. Mau ditulis itu material silahkan bebas. Enggak pun enggak apa-apa.
Bebas saja. PMH, oke. Materialnya 60 juta, 20 juta. Ada betul, tapi ya terus Mbak yang jilbab hitam, cerita terus Mbak. Ya, silakan keluar Mbak. Keluar dulu. Keluar dulu. Cepat. Saya tadi sudah bilang, boleh. Ceritanya boleh. Di luar. Sama yang kata yang diceritain, silakan keluar dulu. Selesaikan ceritanya 10 menit, nanti masuk lagi. Oke, ini tadi ya, ini 100, ininya salah, tapi sudah betul menyebut ada di sini dengan dasar di atas sudah disebut. Betul, tapi angka 60 jutanya yang salah. Oke. Apa ini? Oke. Ya, hati-hati tipu. Oke. Itu ya. Ini formatnya bagus, saya puji, tapi isinya tadi. Ya, sekali lagi ya, bebas mau pakai format apa saja. Tapi pastikan formatnya bagus. Ini formatnya bagus nih. Patut boleh dicontoh, yang lain mencontoh format ini boleh. Tapi pastikan isi ceritanya betul. Itu ya. Oke. Adakah yang ingin ditanyakan dari ini sebelum kita tutup? Ya, silakan. Ya. Itu kan sebelum di perkara itu dijelaskan bahwa tergugat satu dan tergugat dua itu adalah penggugat. Oh ini apa? Tidak disebut para tergugat. Mananya? Iya, para tergugat. Oke. Kalau tidak disebut para tergugat, apakah salah? Belum tentu salah. Tergantung di bawah dia menggunakan istilah para penggugat enggak? Kalau di bawah dia tidak menyebutkan para penggugat, maka boleh-boleh saja. Kan itu sebenarnya hanya narasi bahasa. Kalau nanti mau menyebutkan para tergugat, saudara tuliskan dulu di sini. Kalau keduanya disebut para tergugat. Tapi kalau di bawah tidak ada cerita menyebut, ada nggak dia mention para tergugat? Tidak ada. Kalau tidak ada, bebas. Itu pilihan kata, ya. Tapi tetap ya itu intinya. Ini tuh narasi kata ya. Nah, jadi salahnya bukan masalah hukumnya, tapi masalah kata. Kenapa tadi harus ada tergugat satu, tergugat dua? Karena kita harus jelas mau yang mana, yang mau kita ceritakan tuh yang mana. Kalau sudah disebut tergugat, penggugat, tergugat di sini, di bawah tidak perlu dimention secara ini PT Bank Aidana agar tidak mau panjang kata-katanya, kata-kata itu diganti dengan ini. Kalau malas menulis tergugat satu dan tergugat dua, boleh diganti dengan kata para tergugat. Kalau ingin menyebut keduanya, ini kan baru dua. Kalau saya sedang gugat di pengadilan Tenggarong, itu penggugatnya satu orang, tergugatnya ada 1, 2, 3, 5, ada 5, turut tergugatnya ada 4. Kalau saya sebut tidak saya sebut begitu, jadi capek nulisnya tergugat 1, tergugat 2, 3 gitu. Nah, tapi kan harus mention. Saya gitu. Saya jadi sedang berjalan gugatannya di PN Tenggarong. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ada? Mungkin dimasukkan dasar hukum di surat gugatan, Pak. Ya. Saya lihat beberapa teman tuh ada yang menuliskan dasar hukum di situ, tapi yang juga yang keuntungannya apa dimasukkan? Keuntungannya apa? Itu biar memperjelas kepada pihak majelis hakim. Nah, kan gugatan itu kenapa dia
bebas kata-katanya, bebas apa dan itu. Karena kan itu seni meyakinkan majelis hakim. Majelis hakim itu perkaranya banyak. Makin singkat, padat, jelas dan nyaman dia baca, itu makin memungkinkan dia untuk mengabulkan. Dia kalau nemukan dah tipe udah malas. Ya, gitu ya. Kalau ada tipe udah malas dia tuh, udah moodnya udah jelek kayak gitu. Dia kayak mbak diajak jalan-jalan tapi nggak dikasih makan kan gitu. Moodnya udah jelek gitu. Kayaknya itu enak ya? Ya gitu doang. Itu tandanya dia minta belikan. Dia bilang iya malah. Itu mood, kalau moodnya udah jelek, apalagi hakimnya ibu-ibu kan ya. Lengkap lah sudah kan gitu. Nah itu seni meyakinkan seseorang. Bebas seninya, boleh dimasukkan, boleh tidak. Ya. Jadi Pak, berarti yang saya tangkap nih Pak ya. Ya. Berarti surat gugatan ini ibarat kata kayak apa ya? Seni merangkai kata yang ibarat kata kita tuh mengolah kata itu dengan sempurna mungkin lah ibarat kata. Ya. Berarti sesuai dengan keinginan kita Pak. Ya. Bebas. Makanya formatnya mau gimana cerita silahkan. Yang penting ceritanya benar dan yang tadi dalam modul itu kan ada syarat-syarat formil, syarat-syarat materialnya sudah ada. Beda kalau surat kuasa itu lebih monoton. Ya kata-katanya begitu aja, nggak perlu bunga-bunga. Intinya centang-centang ada. Nah kalau surat gugatan ini seni, dia cerita dulu, cerita. Tapi itu ya namanya cerita. Yang penting yang baca enak. Ceritanya panjang, muter-muter, yang bacanya bingung. Nah, di sini sebenarnya dia cerita dia cerita kesalahannya tergugat itu apa, perbuatannya apa. Tapi dia di awal ujuk-ujuk dia katakan adalah PMH tanpa dia cerita dulu. Nah ini kan ceritanya belakangan. Itu seninya kurang, gitu ya, kurang nggak masuk gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi diperbaiki saja susunannya. Gitu? Ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau tidak ada, ini saya cukupkan dulu. Pekan depan saudara perbaiki, kita lihat lagi. Harapannya sudah bisa. Kan gitu. Ini kan kalian bikin sendiri kan, nggak perlu nyetak kertas sebanyak kan? Coba ini udah capek-capek dicetak berapa halaman gagal lagi. Nggak apa. Ini cukup pakai open learning saja. Jangan curhat. Nah, ya, gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Tepuk tangan buat teman dua saudara di depan. Sekali lagi saya mengatakan, saya buka kesalahan-kesalahannya, saya ungkit. Pak, Bapak ini cari-cari kesalahan. Ya, di kelas ini adalah cari kesalahan agar diperbaiki. Jadi jangan cepat baper, sesinggung di kelas ini, nah, gitu ya, agar kita perbaiki jadi lebih baik. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.